Oh, luar biasa sekali aksi dari Roderbrook teman-teman ini, luar biasa ya. Nah, ini adalah pengurusnya, Rifki sama Hamzah. Mas Rifki, jangan tegang sekali Mas, santai Mas. Ini sudah selesai perangnya, kita harus perjuangannya lain lagi nih Mas ya. Nah, ini tadi aksi teatrikal dari teman-teman Roderbrook ini, temanya apa tadi Mas? Baik, boleh saya ceritakan bahwa permainan teatrikal yang saya mainkan bersama teman-teman tadi adalah fragmen drama teatrikal Surabaya 45. Jadi kita menceritakan tentang pertempuran fase pertama pada tanggal 28 Oktober 1945 sampai akhir Surabaya diserahkan kepada Belanda pada akhir Desember 1945. Oke, ini dari sudah berapa lama terbentuk nih Roderbrook ini Mas? Sekitar 4 tahun. 4 tahun? Ya. Berarti 2011 ya? 2010 gitu. Oke, ini latar belakangnya membentuk komunitas Roderbrook ini apa nih? Jadi latar belakang kami membentuk adalah kami sebagai warga Surabaya, bahwa di Surabaya adalah dikenal dengan sebutan kota pahlawan. Betul. Jadi kami berharap anak muda dari Surabaya ini juga mau berkecimpung di bidang sejarah. Oke, ini sebagai hobi sejarah. Sebagai hobi sejarah. Nah, sebagai hobi ini anggotanya sudah berapa banyak sampai saat ini? Untuk anggota aktifnya sekitar 75 orang. 75 dari orang berbagai aktif. usia dan profesi. Profesi, oke. Nah, paling muda, paling tua berapa Mas? Paling muda ada yang umur 15 tahun, masih SMP juga. Masih SMP? Kemudian yang sudah usia 50 senior lah ya. Senior juga ada. Berapa itu usia senior? Sekitar umur 55 tahun. 55 tahun. Oke, menarik sekali. Dari berbagai macam profesi ada yang. Oke, ini kan juga banyak ini yang untuk merekrut anggota untuk masuk ke Roderbrook kan mungkin agak kesulitan nggak di tengah modernisasi sekarang ini yang mungkin anak muda sekarang hobinya beda gitu, agak lupa dengan sejarah gitu atau seperti apa Mas? Tantangan kami adalah kami bisa merekrut banyak anak Surabaya agar mereka juga mencintai sejarah perjuangan kota Surabaya. Mereka jangan lupa dengan perjuangan 45. Tanpa ada para pendahulu tidak mungkin kita bisa hidup seperti ini. Itu pola merekrutnya anggotanya seperti apa Mas? Pola merekrutnya adalah melalui media sosial Facebook, kemudian juga drama teatrikal yang kita mainkan. Dulu kita pernah main di Tugu Pahlawan rutin selama 2 tahun, sebulan 2 kali. 2 kali? Iya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi ya? pengunjung di Tugu Pahlawan bisa menikmati nuansa kepahlawannya di sana. Oke, sejarahnya ya, Ya. ada nilai sejarah, ada dramanya, ada hiburannya juga. Ya. Nah, kalau saya lihat tadi tuh, wah ini atribut yang dipakai ini Atribut-atributnya, ya. bagaimana mendapatkannya? Apa bikin sendiri atau piye gimana? Nah, atribut bisa kita bikinkan sendiri di penjahit seperti yang dipakai adik-adik ini dari ini seragam-seragam pejuang. BKR TKR 45. Oke. Kemudian di sini ada yang pakaian British Inggris. British Inggris ya? Ya, Wah, ada yang di sana model Mas. Gurkha. Ada yang model Gurkha juga, terus Oke. propertinya seperti ini. Ini mereka bikin sendiri? Ya, bikin sendiri, ada yang juga beli jadi. Terus Oke. properti ada yang dapat di kolektor, terus kita beli, seperti itu Mas. Nggak susah berarti ya? Iya. Oke, sekarang Mas Hamzah nih. Siap. Monggo Mas. Ini sudah berapa lama bergabung sama Roderbrook nih Mas? Saya bergabung mulai tahun 2011. 2011. Yap. Apa yang memotivasi Mas Hamzah untuk bergabung? Yap. Saya bergabung termotivasi karena komunitas ini itu banyak manfaat dan bisa mencari pengalaman. Oke. Artinya dalam meneliti sejarah, terus tentang perjuangan-perjuangan tempo dulu. Juga kita melakukan riset untuk penelitian gedung-gedung, bangunan kuno juga. Itu yang saya dapatkan Ada dari manfaatnya juga. manfaatnya seperti itu. Oke, ini atribut atau pernak-pernik yang Mas Hamzah pakai ini kesulitan tidak untuk mencarinya? Tidak sulit karena kita melakukan duplikat dari kita bisa browsing dari internet, juga dari teman-teman yang sudah mulai lama mengoleksi juga. Jadi kita dapatkan dari situ. Oke, apa yang Mas Hamzah suka selama bergabung dengan Roderbrook ini? Yang saya suka yaitu acara-acara yang seperti sekarang ini, teatrikal. Teatrikal Di ya? mana kita dilatih untuk menjiwai ya pahlawan dahulu, yang mana mereka benar-benar berjuang demi bangsa dan negara. Jadi dalam hal yang menarik ini adalah teatrikal ini tadi dan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman yang lain. Jadi banyak dari kenalan berbagai luar juga, kota. Oke, Mas Rifki, ini balik lagi ke Mas Rifki. Ini latihannya mengumpulkan teman-teman ini seperti apa latihannya? Latihannya kita longgar waktunya malam Mas. Oh, malam berarti Ya, latihannya? jadi waktu Kamis malam sebelum ini ada Net TV kita sudah latihan dulu untuk persiapan tampil di acara Net TV ini. Kita Kamis malam latihan, terus fragmennya seperti ini. Waktu singkat ya. Kamisnya malam Jumat, latihannya malam Jumat. Serem banget sih Mas, malam Jumat latihannya.
buat hari-hari biasa gitu. Tapi Memang kita longgarnya waktu malam setelah aktivitas siang sampai sore itu. Oke. Penampilannya ini kan mendapatkan ide untuk mencontoh ini apa nih Mas? Dapat dari mana idenya? Kita juga belajar dari referensi buku. Apa yang kita baca di buku kita wujudkan dalam bentuk fragmen singkat ini. Sebenarnya ini termasuk singkat, hanya 2,5 menit. Biasanya kita tampil sampai 15 menit gitu Mas. Seperti itu. Iya, kalau durasi lama bisa sampai 15 menit, cuman ini karena waktu singkat cuman 2,5 menit aja. Oke, ini sekalian di samping kalian ikut drama teatrikal ini pernah terlibat dalam film atau seperti apa nggak? Untuk film pernah juga kita bikin film indie yaitu Batalion Mayangkara. Batalion Mayangkara? Ya, Itu seperti apa? Itu Batalion Mayangkara menceritakan perjuangan Mayor Jarod Subiantoro, juga bertema Surabaya 45 sampai tahun 48-49 seperti itu. 849. Iya. Nah, oke. Ini buat teman-teman yang lain ingin bergabung, kemana nih Mas? Ada Facebook atau Twitter Mas? Ada Facebook namanya Rodebrug Surabaya. Rodebrug Surabaya. Iya. Apa artinya Rodebrug sih Mas? Rodebrug Surabaya artinya jembatan merah itu dalam bahasa Belanda, yaitu komunitas yang menjembatani antara orang yang ingin belajar sejarah dengan orang yang mengerti sejarah. Akhirnya kita jembatani melalui media sosial Rodebrug Surabaya. Oke. Facebooknya mungkin ada? Ada, join di Rodebrug Surabaya. Rodebrug Surabaya. Oke, Mas Rifki, ini dalam ke depan nanti apa ada rencana atau kegiatan dari Rodebrug sendiri? Yaitu kita menggelar acara nonton bareng film Kode untuk Republik, yaitu film yang kita bikin setahun yang lalu. Bercerita tentang serangan umum 1 Maret, tapi membikinnya di Surabaya dalam bentuk dokumenter. Oke, itu kapan nanti rencananya? Nanti sekitar bulan depan akan kita adakan nonton bareng. Nonton bareng di mana itu Mas? Untuk tempatnya biasanya di perpustakaan C2O. C2O. Iya. Oke, menarik sekali Mas Rifki. Terima kasih Iya, Mas terima Hamzah, kasih. Rifki dan teman-teman lainnya. Semoga sukses. Oke, mungkin ada harapan sedikit buat Surabaya yang berulang tahun 722 nih Mas. Harapan saya di ulang tahun Surabaya hari ini adalah agar anak-anak muda Surabaya mencintai tentang sejarah Surabaya. Oke. Harus bangga dengan sebutan kota pahlawan. Jangan sampai orang Surabaya tidak mengetahui tentang sejarah 10 November, karena itu akan sangat memalukan bagi warga Surabaya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Rifki, Mas Hamzah ya. Sukses selalu buat teman-teman lainnya. Jangan pernah putus asa, terus berjuang ya. Oke, setelah ini masih ada informasi menariknya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.